Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya Dani Kribo. Oke, sebelum mulai videonya saya minta maaf dulu nih. Sebelumnya kan mestinya saya bawain video ini tuh di akhir tahun nih untuk Best Gaming TWS. Cuman kemarin akhirnya saya tumbang ya, istirahat doang di rumah, nggak bisa kemana-mana. Buat yang udah doain, saya ucapin terima kasih banyak. Ya kalau ada sih yang doain kemarin ya. Makasih. Ya, cari istri. Nah, di video kali ini, seperti saya bilang tadi, saya akan memperlihatkan rekomendasi nih dari Bongkar Bro untuk Best TWS buat gaming. Dan saya hanya akan fokus untuk gaming aja. Kalau misalkan kalian mau lihat yang ya untuk mikrofonnya atau untuk yang kualitas suaranya atau ANC gitu, kalian bisa lihat videonya si Bro Alit atau si Bro Busem. Dan juga kalau kalian pengen nontonin detail reviewnya nih untuk TWS-TWS ini, bakal kita taruh linknya di deskripsi. Nah, untuk Best Gaming TWS yang ya bisa dibilang berarti menjadi awal 2022 ini ya, akan saya bagi menjadi 3 kategori. Yang di bawah 500.000, terus juga yang range-nya 500 sampai 1 juta, dan juga yang di atas 1 juta rupiah. Nah, untuk harganya ini itu sesuai dari yang kita cek di marketplace pada saat video ini di tag. Langsung aja deh, kita ke videonya. Oke, kita mulai dari range harga di bawah Rp500.000. Untuk TWS yang akan masuk di video ini itu hanya yang sudah kita review di Bongkar Bro. Jadi yang belum pernah kita cobain ya kita sih nggak akan tahu ya hasilnya seperti apa atau cocok dan bagus nggak untuk gaming. Oke, kandidat TWS yang saya masukin di bawah 500.000 ya, bahkan di range harga di atas 500 dan 1 juta juga, itu bukan berarti yang hanya ada dengan gaming mode-nya, karena saya mau lihat juga dong dengan TWS-TWS yang kelihatan ada gamingnya dikit aja nih, apakah memang cocok atau enggak untuk gaming. Nah, kalau yang di bawah 500.000 tuh ya bisa dibilang kayak ada Halo W1, ada Viata Nitro Q, ada juga Digital Alliance Airtune, ada juga Sonic Gear Earpump TWS1, ada KCY T13, masuk juga nih untuk si Feel T1 Lite. Terus ada juga Gamen Sirens. Dan yang terakhir nih, saya tetap masukin juga si Hello GT5. Walaupun udah ada W1-nya, masih banyak sih yang menanyakan untuk Hello GT5 ini bagus atau enggak. Yang pertama, saya lihat dulu dari latensinya nih. Oh ya, kalau kita ngomong latensi sendiri, itu nggak hanya sebatas kita pakai HP apa dan TWS apa ya. Mempengaruhi juga kan yang namanya lingkungan sekitar, atau kita lagi ada di lingkungan yang pakai WiFi, kayak gitu-gitu. Jadi faktornya ya cukup banyak sih. Cuman intinya setiap kita ngetes di sini, yang saya tunjukin ini nanti, kita selalu pakai HP yang sama, yaitu kita pakai HP Android Sony Xperia One Mark II dengan kondisi di studio yang bisa dibilang ada Wi-Fi-nya. Nah, di antara kandidat tadi yang di bawah 500.000, yang paling saya dapat tipis latensinya nih atau delay-nya itu si Hello W1 ini. Kalau yang kedua bukan Viata Nitro Q sih, itu si KZ Z1 Pro. Nah, yang ketiga baru nih si Viata Nitro Q. Dan yang keempat KCY T13. Nah, kesananya sih saya udah nggak akan ya detail ya saya sebutin satu-satu. Intinya itu 4 terbaik untuk latensinya. Oh ya, kalau kalian juga nih yang pemakai iPhone misalkan, ini kan saya pakai iPhone nggak ada kodek aptX adaptif nih. Sedangkan si Hello W1 walaupun tidak ada gaming mode dia menggunakan aptX adaptif. Tapi jangan khawatir, kita di sini sih selalu nyobain juga kok untuk di iPhone itu kayak gimana untuk TWS-TWS yang kita review. Dan kalau dari pengalaman kita dengan kodek yang AAC sekalipun, si iPhone ini biasanya dia lebih bagus menghandle untuk delay-nya. Justru yang paling sering kita dapat ada problem di delay itu yang biasanya menggunakan HP Android. Intinya untuk Hello W1 walaupun tidak dengan kodek aptX adaptifnya, di iPhone sendiri udah cukup nyaman digunakan untuk main game. Walaupun sih tipisnya kalau buat saya pribadi tidak kerasa setipis kayak di Android, tapi tetap aja kalau buat casual gamer udah cukup banget. Dan juga kalau misalkan dibandingkan dengan Nitro Q ini, sebenarnya delay-nya sih perbandingannya tuh cuman dia dikit banget sih, jadi udah cukup aja kok. Nah, faktor selanjutnya yang bagus untuk gaming itu kan dari kualitas suaranya. Maksud saya gini nih, bukan buat dengerin musik ya. Jadi misalkan kalau kalian main game gitu kan, ya kiri kanan atas bawah gitu arah suara gitu cukup penting. Dan juga bisa dibilang untuk main game itu salah satu yang penting adalah di soundstage-nya. Jadi kalau emang dia kerasa luas gitu, itu akan lebih membantu. Dan jujur aja nih, kalau untuk kualitas suara sendiri pada saat main game, saya sih lebih suka si KZ Z1 Pro. Jadi kerasa lebih lega aja gitu ketika saya pakai si KZ Z1 Pro ini bermain game. Dan itu masalah arah suara gitu, atas bawah kiri kanannya itu kerasa lebih enak aja. Nah, kalau Nitro Q yang dari Viata itu kerasa untuk karakter suaranya itu lebih ngebass. Nggak tahu kenapa, jadi pada saat main game itu agak kerasa sedikit lebih mendem. Dan beberapa kali saya cobain TWS yang memang karakternya agak ngebass gitu suaranya, pada saat main game itu dia lebih kerasa sedikit mendem. Mungkin karena clearnya agak turun kali ya. Tapi tetap sih ketika main game itu bisa menambah seru.
Cuma nih untuk KZ Z1 Pro ini saya ada nemu masalah. Jadi ketika dinyalain si gaming mode-nya atau dia bilangnya high performance mode itu kayak ada terputus-putus gitu koneksinya, atau bisa dibilang sih kayak batuk. Dan juga kerasa volumenya itu kayak kadang-kadang tuh suka naik gitu. Jadi kayak lagi dengerin lagu misalkan gitu, lagi gitu. Ada kejadian seperti itu di KZ Z1 Pro ini. Dan ketika main game pun itu ada, walaupun tidak sesering ketika pada saat saya cobain dengerin lagu. Jadi bisa dibilang untuk KZ Z1 Pro ini sih dengan adanya problem tadi itu jadi kurang nyaman ketika main game. Pastikan aja kalau kalian beli atau kalian udah punya nih, nggak ada masalah itu. Tapi bisa jadi ya itu hanya KZ Z1 Pro kita aja yang bermasalah. Kalau kalian udah punya dan ternyata punya kalian nggak ada masalahnya, boleh dong cerita-cerita di kolom komentar. Oh ya, kalau untuk Hello GT 5-nya kayak gimana nih? Sebenarnya dia udah cukup bagus juga, walaupun untuk latency sih tidak sebaik yang lain ya. Saya tetap lebih mengutamakan kalau Hello ke si Hello W1 ini. Mau dari kualitas suaranya sekalipun, saya sih masih lebih prefer untuk Hello W1 untuk bermain game. Nah, buat yang nanya, Filtewan Lite-nya kemana nih? Itu kan salah satu yang bisa dibilang untuk kualitas suara ajib gitu kan. Tapi sayangnya untuk main game, kita beberapa kali nyobain produk Phil, termasuk Filtewan Lite sendiri. Itu untuk latensinya sih tidak sebaik yang lain. Saya nggak bilang jelek ya, udah cukup nyaman kok untuk dipakai main game. Dalam arti delaynya udah cukup tipis. Tapi tetap dia bukan yang terbaik. Dan juga nih, untuk Phil sendiri itu, dia untuk mengaktifkan gaming mode-nya, kalian harus masuk ke aplikasinya. Yang beberapa kali kita dapat problem di sini, itu nggak semua aplikasinya bisa. Jadi nggak hanya sesimpel masuk Play Store, install aplikasi Phil-nya, dan dia bisa langsung connect. Ya intinya kalau kalian nggak bisa pakai aplikasinya, itu akan mengurangi kenyamanan dan gaming mode-nya sendiri bakal ya nggak bisa kali ya dinyalain. Tapi balik lagi ya, itu pengalaman kita di sini. Kalau buat kalian yang udah punya pengalaman dengan Filtewan Lite bermain gamenya itu kayak gimana, boleh dong sharing di kolom komentar. Kita masuk ke range harga yang berikutnya, 500.000 ke atas tapi tidak sampai 1 juta. Oke, yang pertama langsung masuk ya, salah satu yang terbaik sih bisa dibilang ya, True Engine 3 SE. Terus ada Ugreen Hytune X5. Dan seperti saya bilang tadi juga udah ada KZ SKS di sini. Terus kalau untuk TWS dari Phil itu kan ada beberapa ya, ada T1 Pro, ada CC Pro. Oke, kalau yang saya masukin di sini itu salah satu yang terbaru yang baru direview si Broalit T2 Pro. Dan juga di range harga segini yang nggak ada gaming mode-nya, saya coba masukin Jabra Elite 2 karena ya bisa dibilang sih kualitas suaranya ajib. Jadi saya mau lihat kalau buat main game kayak gimana nih. Dan dari beberapa kandidat tadi yang terbaik untuk latensinya atau bisa dibilang paling tipis itu jatuhnya ke True Engine 3 SE. True Engine. Nah, yang kedua ada Ugreen Hytune X5. Terus selanjutnya ada KZ SKS, lalu Jabra Elite 2 yang tidak punya gaming mode. Nah, untuk Phil T2 Pro sendiri, seperti saya bilang di awal, kita agak mengalami kesulitan. Dan juga kalau dari hasil tes kita sih, ya dia masih agak lebih bagus sebenarnya dari Jabra Elite 2 sendiri untuk si latency testnya. Cuman saya tetap tidak mau masukin dia karena dia masih agak ribet aja untuk masalah aplikasi dan juga mengaktifkan si gaming mode-nya tadi. Oke, tapi saya mention kan tadi untuk karakter suara bass itu biasanya kerasa jadi agak mendem. Iya sih, dan juga beberapa kali kita dapat di kolom komentar ada yang bilang kalau True Engine 3 itu agak kerasa mendem ketika pada saat main game. Dari hasil tes saya sih, ya kerasanya agak-agak mendem gitu. Mau itu di game yang kayak PUBG atau saya cobain juga di game Genshin Impact. Tapi tetap ya, di antara TWS-TWS yang range harga 500 sampai 1 juta ini, saya bisa bilang ketika main game itu menentukan arah suara dari kanan, dari kiri, depan, belakang gitu udah oke. Dalam arti nggak ada masalah, cuman ada perbedaan aja, kerasa kayak misalkan kayak Hytune ini dia kerasa kayak agak sedikit lebih sempit aja gitu. Jadi arah tembakan yang agak jauh gitu kurang kerasa apa ya, crunch aja masuk ke telinga saya. Sedangkan untuk si True Engine 3 SE dan si KZ SKS itu kerasa lebih enak. Kok crunchy? Ya lebih kerasa kayak kurang ngecering aja gitu rasanya. Kalau untuk Jabra Elite 2, saya bisa bilang sih sebenarnya yang paling nyaman ya untuk si kualitas suaranya. Jadi ketika main game itu saya nggak ada yang tiba-tiba kayak terasa nusuk atau pada saat ada ledakan atau saya lagi pakai skill misalkan di Genshin Impact tuh kerasa yang nggak nyaman gitu, nggak.
Sedangkan untuk Citroen Y3 SE itu masih ada, apalagi ketika di volume besar itu ada yang saya sampai kayak aduh kok kayak gini sih suaranya gitu. Tapi itu nggak selalu sih, ya mungkin karena memang volumenya terlalu gede aja kali. Intinya untuk Jabra Elite 2 ini sih bisa dibilang untuk latensinya tidak yang terbaik, tapi untuk suaranya pada saat main game sendiri saya merasa yang paling nyaman. Oh ya, untuk KZ-SKS sendiri nih, memang kan seperti saya bilang tadi, KZ itu biasanya dia kerasa airy gitu untuk si bagian treble-nya, dan soundstage-nya kerasa ada cukup luasnya. Memang sih ketika main game dia kerasa enak. Tapi masalahnya nih untuk SKS sama problemnya dengan si KZ Z1 Pro. Dia ketika gaming mode-nya nyala atau high performance mode-nya nyala itu kadang-kadang masih suka ada batuknya. Bahkan pada saat main game sekalipun. Dan tetap saya kerasa juga bahwa itu jadi kurang nyaman pada saat main game. Tapi sekali lagi saya mention di sini bahwa bisa jadi itu hanya KZ SKS kita aja. Buat kalian yang udah punya, silahkan sharing di kolom komentar pengalaman kalian main game kayak gimana. Sebelum kita masuk ke range harga berikutnya, saya mau singgung dulu untuk Soundpeed H1. Oke, True Engine 3 SE sih memang kalau dibandingkan si Soundpeed H1 ini harganya cukup berbeda ya. Jadi ini sih udah hampir 1 juta. Bahkan saya sempat mikir ini masukin di atas 1 juta atau di bawah ya. Soalnya pas saya cek harganya tuh udah ada yang 999. Jadi ya tambah 1000 udah 1 juta gitu kan. Memang sih untuk kualitas suara pada saat dengerin musik itu atau bermain game juga, si H1 Pro ini kerasanya lebih unggul. Tapi kalau kita lihat masalah harganya, saya tetap lebih rekomen untuk True Engine 3 SE. Jadi ya di antara TWS-TWS tadi semua untuk range harga 500.000 sampai 1 juta, yang paling saya rekomen sih Soundpeed True Engine 3 SE ini untuk bermain game. Oke, sekarang kita ke range harga yang terakhir nih di atas 1 juta rupiah. Sebelumnya saya mau singgung dulu, saya sih nggak terlalu fokus ke yang mahal-mahal banget ya, kayak si Leopard Z7 misalkan, karena udah harganya tuh menurut saya kelewatan kalau kalian buat fokus main game. Ya kalau misalkan kalian banyak duit berceceran dan kalian pengen beli TWS yang udah bagus buat kualitas suara mendengarkan musiknya tapi bisa juga bermain game, silahkan. Leopard Z7 juga kodeknya sudah sangat membantu terutama untuk pemakai Android, dan untuk delaynya bisa saya bilang sudah cukup nyaman. Tapi kayak produk Shanling misalkan yang udah kita cobain, MTW300, MTW200, itu sih kerasa lebih fokus untuk mendengarkan musik, dan ya untuk delaynya sih lebih ke rasanya standar aja gitu, masih bisa-bisa aja dipakai main. Tapi kalau buat yang ya sensitif banget masalah delay itu udah pasti kerasa untuk delaynya. Nah, akhirnya yang saya dapat paling enak delaynya di atas 1 juta itu jatuh ke Pamu Z1. Dan juga diikuti dengan Pamu Quiet Mini. Memang sih untuk produk-produk Pamu ini kalian harus install aplikasinya, terus kalian nyalain juga. Dan Pamu Z1 sendiri itu bukan hanya low latency, tapi dia harus diaktifkan ultra low latency-nya. Sekedar pemberitahuan aja, untuk kualitas suara sih kerasa sedikit menurun ketika diaktifkan si ultra low latency-nya. Dan yang pastinya kalau kita bicara masalah kualitas suara ya tetap kalah ya kalau dibandingkan dengan kayak si Leopard Soundfree S20 ini. Tapi kita di sini untuk ngomongin TWS gaming ya. Oke, jadi si Pamu ini saya menggunakan aplikasinya selama ini sih nggak ada masalah, dia udah nyaman. Dan juga ketika main game karena delaynya udah kerasa tipis gitu, jadi udah kerasa mantap. Untuk kualitas suaranya sendiri pada saat bermain game sih udah enak ya. Jadi untuk soundstage-nya sendiri kerasa cukup luas. Ya bisa dibilang dia nggak tipis seperti di level TWS budget tadi. Dan selama saya cobain untuk bermain game sih saya nggak ada masalah. Saya mau main game kayak PUBG sekalipun, saya mau main game Genshin Impact gitu, ini oke-oke aja. Dan saya singgung lagi di sini untuk menggunakan iPhone juga udah kerasa nyaman. Kita cobain juga install aplikasinya, buat masuk ke aplikasinya gampang, buat connect ke TWS-nya juga gampang, dan ketika dipakai main game juga sudah nyaman. Oke, kesimpulannya untuk best gaming TWS di awal 2022 ini, saya bisa bilang di bawah 500.000 itu HelloWS 1, di atas 500.000 sampai 1 juta itu Citroen Engine 3 SE.
Nah, kalau di atas 1 juta, saya sih milihnya si Pamu Z1 atau Pamu Quite Mini sendiri juga sudah oke. Tapi misalkan ada yang datang ke saya terus minta rekomendasi, ya TWS buat gaming suara udah cukup oke dan harganya jangan mahal-mahal amat lah. Yang penting udah enak untuk bermain game. Saya akan rekomendasikan Soundfit True Engine 3 SE ini. Intinya sih kalau dari pengalaman kita di sini, TWS gaming itu nggak harus yang di level mahal ya untuk kalian bisa nyaman bermain game menggunakan si TWS-nya. Walaupun saya tetap akan singgung di sini bahwa itu tidak di level yang pro. Tetap masih ada delaynya. Kalau kalian berharap ada TWS yang udah no delay, dalam arti benar-benar nggak ada delay, sayangnya sampai sekarang teknologi Bluetooth-nya belum kesampaian, belum sampai selevel itu. Jadi tetap ada delaynya dan saya hanya bisa rekomendasi TWS gaming ini lebih ke casual player. Kalau buat kalian yang udah di level pro, saya tetap akan lebih bilang pakai yang kabel. Dan juga misalkan ada yang nanya, kalau TWS ini dipakai buat main game di laptop atau di komputer misalkan, kurang saya sarankan sih ya, lebih mending langsung kayak fokus ke headset gaming aja. Terutama untuk mikrofonnya, headset gaming ini biasanya dia lebih bagus. Dan kalau wireless, dia sudah menggunakan dongle-nya sendiri yang 2,4 GHz gitu biasanya. Dan itu sudah nyaman ketuk bermain game. Sedangkan untuk TWS ini saya lebih fokus untuk yang pemakai HP atau bisa dibilang tablet. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf kalau saya nggak bisa terlalu detail reviewnya. Kita akan taruh di deskripsi linknya untuk masing-masing si TWS ini kalau kalian mau lihat si review detailnya. Mohon maaf juga kalau saya ada salah-salah kata atau kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!